Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat akhir pekan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, ya Tuhan, setiap kali ada kesempatan bagi kami mendengarkan firman. Firman-Mu itu adalah firman yang berkuasa. Kami mohon supaya Roh Kudus tolong kami, sehingga kami dapat memahami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Yesaya 43 ayat 18. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Yesaya 43 ayat 18. Tema kita berorientasi ke masa depan. Saudara-saudara, jadilah orang yang memiliki orientasi ke masa depan. Salah satu perusahaan terbesar di Jepang memiliki rencana yang begitu rinci untuk kurun waktu 100 tahun mendatang. Mereka memiliki orientasi masa depan. Setiap perusahaan memikirkan kemajuan dengan berorientasi ke masa depan. Lembaga-lembaga pelayanan termasuk sekolah-sekolah didirikan juga memiliki orientasi ke masa depan sesuai dengan rencana strategi atau Renstra yang dijabarkan berdasarkan visi dan misi yang ada. Saudara-saudara, di dalam Yesaya 43 kita membaca tentang adanya janji penebusan atau keselamatan yang Allah sediakan bagi umatnya. Bahwa keselamatan tidak didasarkan pada banyaknya korban-korban sembelihan mereka, tidak didasarkan kepada kebajikan ataupun perbuatan baik mereka, tetapi didasarkan pada kasih Allah yang menganggap umatnya berharga di matanya. Tuhan Allah berkata, karena engkau berharga di mataku, maka aku menciptakan engkau, menebus dan menyertai engkau. Oleh karena itu firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat engkau membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Inilah janji Tuhan bagi umatnya, bahwa Tuhan tidak membiarkan umatnya tetap berada di dalam kegelapan dan di dalam ketidakpastian, akan tetapi Tuhan memberikan masa depan yang pasti, masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam Perjanjian Baru, Yesus Kristus juga memiliki orientasi masa depan. Beberapa contoh di dalam pelayanannya, ketika dia menjumpai wanita Samaria di sumur, dia tidak menekankan dosa wanita itu di masa lalu, tetapi dia menyatakan ada masa depan ketika dia mau bertobat meninggalkan dosanya. Yesus berkata bahwa dia akan memberikan air dan dia tidak akan haus lagi. Demikian juga ketika dia menemukan ada wanita yang ditangkap karena berzina. Yesus tidak membahas dosa masa lalunya. Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yohanes 8 ayat 11. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setan membicarakan masa lalu, membawa kita kepada masa lalu, mengingatkan seseorang dengan masa lalu yang buruk, lalu terikat dengan masa lalu itu. Tetapi Yesus berbicara tentang kelepasan dari dosa, kelepasan dari masa lalu yang buruk, dan memberikan kita kepastian masa depan. Dia tidak hanya bicara masa depan, tetapi dia di dalam kita dan memimpin kehidupan kita mulai dari saat ini. Saudara-saudara, gereja harus memiliki orientasi ke depan sebagaimana yang diteladankan oleh Yesus. Saudara dan saya juga harus memiliki visi atau orientasi tentang masa depan yang pasti. Maka berhentilah
merenungi masa lalu, karena hal itu bisa merintangi kita untuk meraih masa depan yang pasti. Mari kita menanggalkan dan meninggalkan segala dosa, masa lalu yang buruk. Dan kita mengarahkan diri kepada Kristus, Sang Sumber kehidupan, yang menuntun kita kepada kepastian hidup yang kekal. Masa depan yang cerah, yang penuh dengan shalom, penuh dengan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan sudah membebaskan kami dari segala dosa, dari segala masa lalu yang mengikat kami, dan menuntun kami masa kini kepada masa depan yang pasti. Kami hidup sesuai dengan tujuan Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberikan kami damai sejahtera, memberikan kami sukacita, menuntun kami dengan firman-Mu supaya kami tetap berjalan di dalam terang Kristus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.